Ya, itu zahirnya ayat ya. Oleh karenanya, tapi kelihatannya malah justru berubah, berkembang. Apa itu pengembangannya? Orang yang wafat dimasukkan dalam kubur, diazankan. Menggunakan dasar apa? Dia hanya menggunakan, menurut saya, menggunakan namanya dasar pemikiran, bukan filosofi. Artinya kalau kamu lahir itu di azankan, diperkenalkan kepada nama Allah, maka kalau nanti mati juga diperkenalkan nama Allah. Yang ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi mau diwakafkan kemudian diazankan dan diiqomahkan itu tidak ada dasarnya. Mau umroh, mau haji diazankan. Mau pasang mulu ada. Kemudian kalau udan gede ada. Maka ini yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini bahwa satu-satunya azan adalah untuk memberitahukan sudah masuk waktu sholat ya. Jadi kalau ada yang lain, ada orang yang mau dimakamkan kemudian diazankan, itu tidak ada dasarnya. Kemudian sekarang kalau yang namanya azan itu sudah disampaikan kemarin, ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya menjadi seorang yang mau melaksanakan sholat dengan segera dan mau melaksanakan ibadah azan. Rasulullah menyampaikan, kalau kamu ngerti pahalanya sholat pada shaf yang pertama dan azan, ngerti pahalanya shaf yang pertama dan azan, dan untuk bisa mencapai shaf pertama dan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk azan dengan cara diundi, maka kamu akan ikut undi. Artinya apa? Semangatnya Abu Bayyo itu menjadi perayaan bahasa kita. Saking pentingnya, saking besarnya pahala keutamaan
keutamaan azan. Ada satu hadis lagi Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil muqaddami wal muadzinu kalau tekan gini ala shofil muqaddami wal muadzini isinya seperti itu. Ya ghafiru lahu madda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya membacakan sholawat kepada orang yang berada di shaf pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan, mendoakan kepada orang yang sholat di shaf pertama. Kata sholat, kata innallaha wa malaikatahu, Allah memintakan rahmat. Maka berarti shaf yang pertama itu ada spesialisasi, ada rahmat tersendiri yang dibacakan dan kemudian dimintakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rahmat. Juga tidak hanya orang yang sholat di shaf pertama, tapi juga yang ada di orang yang muadzin. Jadi orang muadzin itu dimintakan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan rahmat. Disampaikan kepada orang yang berada di shaf yang pertama dan juga orang yang melaksanakan azan, dan akan diampuni dosanya sepanjang suaranya dan kalimat yang dikumandangkan itu dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarkan. Artinya bahwa sepanjang suaranya azan itu benar. Sing tukang azan kudu melu ngaji dia. Kalau azannya benar, itu akan dimintakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, kalau sholawat itu. Ini Allahumma sholli ala man shaffil awal wal mu'adzin. Sepanjang azan ini benar. Apakah ada azan yang belum benar? Ada. Contohnya, kalau sudah saya sampaikan kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh mati, boleh terus. Nek mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, baru
menjadi fasal atau sambung dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kenal Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah itu tidak pas. Allahu Akbar, mandek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fasal menggunakannya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe milih di loro-loro ini masal bener. Terus ini 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aneh. Asyhadu anna Muhammadar lagi sing sering keliru. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena waqaf Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar karena Muhammad. Kuwi kudu dingerteni. Nek wis sampean sudah gathok adane asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kandhani kuwi aja Muhammadur Muhammadar besok wis ora gemazan. Ilmu motong kuwi kudu ilmune menungso, tapi ilmune wong senang alas. Motong pelutung tidak boleh. Maka belajar itu terus. Kita sebagai umat Muslim harus terbuka. Yo aku gelem ngenehi, yo aku gelem diwenehi. Yo aku gelem nampa ulama, aku yo gelem mulang. Ngono. Jadi kalau syahadataini atau azannya, kalimat azannya itu benar, maka Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang azannya benar itu untuk diberi rahmat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Nah, begitu juga lagunya yang bagus. Jangan dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi biasanya yang pertama itu pendek, yang kedua panjang. Iki nek sing adzan ora terbiasa adzan kaya nindek. Sing urung biasa. Nek nambah masjid dhewe musholane dhewe saya kira tidak. Tapi nek nambah kerumunan orang banyak, nek tidak dibiasakan adzan, kita itu akan mengalami canggung. Nah, terus hayya 'alas shalah ini masjid karena ada lalif atau al sam ya. Hayya 'alas shalah iki wong sing adzan pertama ki ngerti maksudnya sing baru belum pernah adzan dan nanti suatu ketika akan adzan hayya 'alas shalah masjid karena ada al-qamah, ada al-samsiyah. Sebab aku krungu berkali-kali adzan tapi hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah berarti durung ngaji. Nek aku arep nilaiake mau tak kandhani.
kapasitas Pak Salim itu apa? Kok milih aku? Kompetensi itu apa? Kok milih aku? Pak Salim itu kan nek arep milih aku itu warga Muhammadiyah. Sing ngaji karo sampean, wong ngaji karo sampean ora. Hayya 'alal shalah. Ini burung bener. Hayya 'alas shalah. Nanti kemudian yang kedua baru ini alnya al-qoma riyas. Hayya 'alal falah baru. Hayya 'alal falah. Hadirin rahimakumullah, ini penting. Orang yang senang azan, mangkene kuwi yang sering saya mendengarkan, siji Tomim, loro Casrudi, telu pernah dengar Suwargadi, saya pernah dengar Hafid, saya pernah dengar urung tahu krungu yang lain, urung tahu krungu Sugeng azan. Orang yang senang azan besok di hari kiamat itu bulunya akan panjang lehernya. Saya cari apa nama kok lehernya akan panjang, cari itu. Orang kaya blokok orang kaya jerapah. Di hari kiamat itu besok orang yang azan itu namanya atwalul aknab, bulune arep dawa. Saya cari ya, opo iki? Bulune arep dawa kok besok arep dadi jerapah. Ternyata ada dua keterangan. Pertama, besok di hari kiamat ketika pada mahsyar ya, ketika orang itu sudah terlalu panas dan kemudian keringatnya itu bercucuran, bahkan bisa keringatnya itu membanjiri badan dan sampai kepada lehernya, maka orang yang azan itu tidak akan tenggelam dengan keringat itu. Ini juga karena melihat zahirnya ayat, zahirnya kalimat panjang. Yang kedua, bahwa yang namanya azan itu makna yang kedua, aknab itu atau atwalul aknab, bulune dawa, itu pahalanya banyak, pahalanya akeh. Itu adalah orang yang gemar melaksanakan azan. Ada lagi yang disampaikan, mamin salasatin la yu'adzinuna wala tuqamu fihim shalah illastahwadha alaihim syaitan. Tidaklah tiga orang yang tidak mengumandangkan azan dan tidak mendirikan salat kecuali setan akan menguasainya. Kalau kemudian ada kita akan sholat, tapi kemudian tidak diazankan, wis ora azan, kenapa? Wis ketinggalan. Waktunya sudah mepet. Perlu azan berapa? Seringnya gini,
saya ngaji sampai waktu ini saya ngaji dari maghrib sampai isya. Tapi saya ngaji ini sawan wae wis isya durung ditutup durung diakhiri. Kemudian ini baterus berdoa dan kabeh. Ini orang sadar. Orang yang seperti itu mengambil sikap seperti itu adalah siapa saja yang kemudian di situ tidak dikumandangkan azan dan dalam melaksanakan sholat, maka akan mudah dimasuki setan. Maka azan pun itu kita dengan rendah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu rendah, ya. Kemudian tetap koma. Nah, ini seluk beluk, ini namanya seluk beluk. Pak, azan Jumat nang kene Muhammadiyah kok siji, nang Mekah kok loro. Jadi menurut saya, jadi kan kalau nanggon Mekah dengan azan Jumat, NU bahagia bulan NU. Buktinya azan loro kaya wong NU nang kene. Kalau nek nang kono kemudian sampai naruh sholat subuh orang unut, berarti Muhammadiyah. Ya bersih. Nah kalau bar sholat maktubah juga tidak zikir, berarti Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian kita melihat juga kalau di Mekah itu ada sholat tarawih kemudian dua-dua, jangan sampai berapa 11 ya, aku tahu enak kono. Dan kemudian nanti pada tanggal 15 kunut, kunut setelah tanggal 15, oh berarti NU. Berarti piye? Ternyata di Makkatul Mukarramah tidak menggunakan kata Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, tapi mengikuti imam-imam yang diyakini beberapa imam. Jadi tidak menggunakan talfik. Nanti talfik tersangka kurang nanti. Artinya apa? Pemindahan imam itu namanya talfik dan harus ada syaratnya niat. Orang-orang yang di sini Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu nanti kalau akan melaksanakan ibadah haji diberi ngerti, kowe nek nang kono niat pindah imam. Nah namanya talfik. Nek mau kapan bali yo pindah, mau kaji Imam Maliki, sekarang nek wis nang Indonesia Imam Syafi'i, namanya talfik. Hadirin rahimakumullah, di fikih atau usul fikih ada yang namanya talfik, tapi setelah perkembangan mazhab. Kalau dalam Rasul tidak ada talfik. Perikutilah aku, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kowe cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nabi piye waktu Jumat khutbahnya adanya sekali, ya sudah sekali, insya Allah benar. Tidak hanya insya Allah, ada tuntunannya dan itu benar. Sampai sing sudah ditetapkan di majelis tarjih itu sudah tidak ada keraguan. Majelis tarjih itu himpunan HPT, kitab himpunan putusan majelis tarjih itu bukan mazhab yang kelima, bukan kitab mazhab yang kelima, kudu mazhab Syafi'i bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Hambali, Hanabilah bukan mazhab Maliki, bukan. Tapi kitab
HPT Himpunan Majelis Tarjih, putusan Majelis Tarjih sampean iki wis tau melu ngaji iki lho, Bro. Itu maksudnya pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih itu memilihkan ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah disajikan kepada warganya Muhammadiyah khususnya, dan tidak menutup kemungkinan pada umat Islam dipilihkan. Ini loh, nek wudu caranya seperti ini, dasarnya ini. Kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, begitu seterusnya. Tayamum seperti ini. Tayamumnya zorbatan, seperti yang dilaksanakan oleh yang Yasar. Sampai itu saya lupa namanya. Mu'ad bin Yasar, orang Yasar. Itu kan diutus oleh Rasul. Setelah diutus oleh Rasul, kemudian utusannya genah karo bojone anak fa'ajnaba, maka dia berjunub dan tidak mendapatkan air. Kemudian setelah itu tayamum piye? Fatamarroho kama tamarroho dabah, dia guling kaya gulingnya hewan. Jadi kadang yang biar di pulau cawan guling. Jadi Mu'ad bin Yasar itu guling tayamumi, disampaikan kepada Rasul. Ya Rasul mesem, dan kemudian cukup hakada, cukup kamu menepukkan kedua tangannya, setelah itu masukkan usapkan pada wajah, kemudian dua tapak tangan. Kholas hanya sekali zorbatan, cukup. Hadisnya Bukhari Muslim. Silahkan lihat Bulughul Maram, ya. Jadi kalau ada dua boleh. Ada hadis yang menyatakan dua kali. Pertama untuk wajah, yang kedua untuk kedua tangan. Tidak sampai mirfaq, tidak sampai kepada sikut, ya. Itu adalah yang dipilihkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bukan kitab mazhab yang kelima. Ini bukan, tetapi menurut pilihan-pilihan yang tersahih, namanya saja rojih. Rojih itu kuat, rojih itu menang, rojih itu unggul. Bahasanya masdarnya adalah roja yarji'u tarjihan, yaitu yang unggul. Dipilihkan yang unggul. Ini loh. Kalau jadi tidak melihat ini, tidak melihat ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Maliki, ini pendapat tidak. Muhammadiyah itu menghormati 4 mazhab, tetapi Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Boleh tidak ngaji itu tidak bermazhab? Boleh. Siapa yang mengatakan ilhabu? Siapa yang perintah ilhabu? Siapa yang perintah bermazhablah kamu? Tidak ada. Allah wa ati'ur Rasul. Ini menjadi paham. Hadirin rahimakumullah, kembali kita yang terkait dengan azan, ya. Azan itu memiliki khasiat atau hikmah yang sangat besar. Tadi dikatakan kalau ada 3 hal yang kemudian tidak dilakukan: 1, tidak melakukan sholat adzan; 2, tidak melakukan sholat, maka di situ akan didatangkan setan. Hadirin rahimakumullah, ini saya ada hambatan koneksitas
antara HP saya atau HP ini laptop saya dengan wifi. Isa kan bener iki Isa. Terus tak tulis ayo ngaji kok orang metu. Tidak masalah. Hadirin rahimakumullah. Untuk mengakhiri ini saya akan mengumumkan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman, informasi pengumuman 1 Oktober bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal, kegiatan ibadah sholat, kegiatan pengajian dan yang lain-lain sudah akan pindah di masjid yang baru, yaitu Masjid Muhajjah Mutimah Dahlan, masjid yang merepresentasikan keindahan di Kabupaten Pekalongan. Saya melihat belum ada masjid seindah itu. Kami sudah melihat kemana-mana. Saya boleh dikatakan kan mubarak kirikan, tapi sekeliling peninggalan sudah, kandang garam sudah, lebak barang sudah, petung prion sudah, sampai ke pantai Siwalan. Belum ada masjid seperti Mutimah Dahlan yang tanggal 10 September kemarin sudah diikrar Pak. Maka 1 Oktober kegiatan ibadah sholat dan pengajian kegiatan yang lain akan pindah ke masjid baru, yaitu Hajjah Mutimah Dahlan. Beberapa hal akan kita sampaikan. Terus masjid ini akan ditinggal Pak? Tidak, untuk yang terkait dengan ibadah sholat dan Jumat dan lain sebagainya, ini pindah ke sana, maka di sini akan dialih fungsikan menjadi tempat pendidikan. Pertama, TPQ sudah berjalan, TPQ Ulul Albab yang dikomandani oleh Supriyadi Al-Ustad, Supriyadi SAG Al-Ustad. Nanti kita akan meneruskan, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah yang nanti akan mendidik putra-putri panjenengan. Titipkan pada sini, kami akan mendidik orang ketang wong 5, tidak masalah. 1 pun akan aku layani. Dulu TPQ sini hanya berapa orang, itu sekarang sudah cukup bagus, banyak. Yang nanti akan kita perkenalkan akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, kemudian juga bahasa Arab tingkat dasar. Namanya Madrasah Diniyah Awaliyah, berarti tingkat dasar SD, tapi khusus agama. Nanti kalau tingkat tengah namanya Al-Wusta, Madrasah Diniyah Al-Wusta, MDW Wusta. Kemudian nanti kalau tingkatnya aliyah namanya Madrasah Diniyah Al-Ulya, itu tingkat tinggi. Itu sudah naik maca Al-Quran, maca kitab sudah bisa. Kemudian yang kedua akan kita kembangkan menjadi pesantren lansia. Pak Haji Sarkasi nanti ikut ngaji di sini. Abu Bakar ikut sini, Pak Sutiarjo sini, Widi ikut sini. Namanya lansia. Pesantren lansia itu memberikan ilmu-ilmu pesantren yang untuk orang-orang yang sudah lansia. Singkatannya kok lansia lanjut usia. Kalau saya kemarin nalika nang Mekah itu mengatakannya supaya menguji laki-laki yang sia-sia. Laki-laki yang sia-sia itu ya Abu Bakar ini. Orang payu-payu.
Hilang mumpung hilang terus kendor tetap jual setak cara pemain. Nama pokok pondok pesantren lansia. Kalau pondok pesantren itu berarti mondok. Namanya bahasa Inggrisnya adalah bud. Kalau bahasa Arabnya al-ma'had pondok. Jadi mengko hanya ngaji wong-wong sepuh rek wis rampung bali. Dadi ora nanggung mangan, ora nanggung minepe, tapi gurune ana. Kuwi mengko insyaallah sampai imane semakin tangguh. Boleh kalau kemudian kalau nginep bareng kena orang masalah lah. Soalnya kayak si Abu Bakar pernah orang tahu nginep karo Ramadan. Jadi nanti siapa santrinya? Santrinya ya wong-wong sing padha sepuh, lanang, wadon, nanti lanang sendiri, wadon sendiri. Nanti kita buatkan sate. Yang ketiga, ada satu wacana besok insya Allah ini akan dijadikan sebagai TK Aisyah. Tapi nanti nunggu waktunya karena menunggu sarprasara, yaitu sarana dan prasarana dan pemeliharaan. Itulah jadi nanti persiapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kan sedang saya. Tapi kalau bolot sih ngomong, ibu dua, bapak dua. Oh ibu dua, bapak dua. Tulisannya ibu nomor poloro, bapak poloro. Kalau misalnya bolot ibu dua, bapak dua. Ibu-ibu, bapak-bapak. Besok insya Allah kita ramaikan bersama sholat di Masjid Hajjah Mutiara Dahlan mulai 1 Oktober dengan yang akan ada lonceng dibuat yang bagus. Pertama khutbahnya nanti hari pertama tanggal 3 Oktober karena 1 Oktober itu Senin. 3 Oktober nanti akan akan lonceng atau khutbah yang pertama, Jumatan yang pertama. Kita akan mengambil khotib yang bagus ya. Nah kalau saya kan tidak bagus karena acik sih. Sopo khotib Salimah orang narik. Tapi akan yang kita ambil yang bagus. Oh tertarik. Kemudian nanti akan insya Allah akan dihadiri atau akan diberikan satu pengajian pembuka oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI pimpinan pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, sempuyung bareng, niat yang ikhlas. Insya Allah masjid ini akan dikemas untuk masyarakat umat. Jadi tidak melihat siapa itu ngaji warga Muhammadiyah toh, tidak. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh ngaji, siapapun boleh sholat di situ sebagaimana perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, maka siapapun boleh masuk di situ. Dan karenanya di sana ada orang yang ingin mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Dan wallahu yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Hadirin rahimakumullah, ada yang ingin bertanya? Silakan.
Satu adalah salawatan. Ada yang mengatakan sayyidina dan ada yang mengatakan tidak. Ini yang lebih baik yang mana? Yang kedua, adzan. Dan membaca adzan ada. Kita itu mau sholat atau harus adzan apa tidak? Ya, katanya ada yang ada toh atau ada yang komat toh saja karena waktu sudah masuk. Karena dan itu adalah waktu sholat sudah masuk. Kalau iqomah itu adalah sholat sudah akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana membaca sholawat? Membaca sholawat itu perlu sayyidina apa tidak? Nah, kan gini. Yang sesuai dengan hadis Rasulullah ditanya, ya Rasul, bagaimana cara saya membaca sholawat kepada pada panjenengan? Qul ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian beragam. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sing lengkap adalah sebagaimana sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pak orang diweni sayyidina. Berarti orang-orang Muhammadiyah itu tidak menghormati, tidak punya etika, tidak punya akhlak kepada nabinya. Musuh Muhammad yang dibaca Muhammad Rasul memang membatasi. Jangan kau menghormati aku seperti umat Nasrani menghormati Isa. Cukup kamu mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, tidak ada sayyidina. Paham? Kalau mengaku sayyidina punya alasan tadi orang etika, orang berakhlak karena Nabi Muhammad. Dengarkan, ini kita itu teksnya itu teks asli, namanya teks apa namanya itu yang bahasane hukum itu namanya apa? Yang asli. Apa namanya? Makur, namanya kokur, autentik. Autentik. Contoh ini tidak boleh kemudian dirubah-rubah dan itu pas. Contoh, yang di Indonesia membaca proklamasi bagaimana? Teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini diwene atas nama bangsa Indonesia Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, bener Pak? Benar, tetapi itu tidak autentik dan itu nanti akan dibunyi. Camatnya membaca, misalnya kan yang biasa jadi irup itu kan camat, inspektur upacara itu. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia mesti Soekarno-Hatta. Tidak ada kemudian kamu camat yang tidak punya etika, tidak berakhlak kepada pemimpin bangsa Soekarno-Hatta, bagaimana Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Bener Pak kira-kira? Jadi hadirin rahmatullah, delok konteksnya.
Kalau konteksnya adalah ini adalah masalah akidah, sampaikan harus tetap seperti itu. Jangan diambil ini etika, ini akhlak, tidak ada. Rasul sudah membuat teks seperti itu. Dan kemudian kita analogikan dengan teks proklamasi saja, harus autentik dan tidak boleh ditambahi Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, tidak boleh. Soekarno Hatta, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, tidak boleh. Paham aku? Nomor loro apa Bu? Wajib apa tidak? Ada. Oh, kayak kamu. Mau sholat melaksanakan. Mau sholat itu tidak ada. Dalam keadaan mepet ya. Apa cukup ya orang mepet mengambil simpel, mau dikatakan min salah satu ini ada 3 hal yang apabila tidak ada dan tidak mendirikan sholat maka setan akan mengganggu. Sampai kepingin diganggu setan Bu? Pingin diganggu setan orang ada. Karena nanti kita kemarin sudah saya sampaikan, kalau setan itu mendengar azan itu lari terbirit-birit sampai menuntut dan berut sampai lari kencang dan semangat. Tapi nanti kalau lebaran teko meneh, itulah yang menjadikan manusia senantiasa diganggu. Ketika Allahu Akbar ente belum tintas. Begitu. Hadirin rahmatullah, cukup pas jam 6. Mudah-mudahan kita semangat terus kita ngaji, terus kita gali ilmu, karena tidak hanya masalah dapat ilmu, tapi dapat maghfirah dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, walakum nasrun minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bahwa untuk Ahad depan 21 September jihad di masjid ini libur. Kita pengajian jihadnya di Masjid Al Huzaimah